Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peribahasa Indonesia dikatakan, selagi ada jangan dimakan, tak ada baru dimakan. Maksudnya adalah, orang hidup janganlah boros. Bisalah menghemat, karena yang namanya hidup tidak selamanya mudah, tidak selamanya ada. Ketika kita bisa hidup berhemat, maka ketika terjadi masa-masa sulit, kita masih punya simpanan atau cadangan untuk mengatasi saat itu. Oke, pada kesempatan edisi kali ini, sahabat Matematika Channel akan melanjutkan menemani Anda dalam belajar persamaan garis lurus untuk pembahasan gradien bagian yang kelima dan keenam. Untuk bagian yang kelima adalah sifat gradien dua garis yang saling sejajar, dan pembahasan untuk yang keenam adalah sifat gradien dua garis yang saling tegak lurus. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan gradien garis. Untuk bagian yang kelima dari pembahasan gradien garis, yaitu sifat gradien dua garis yang sejajar. Perhatikan, saya punya dua buah garis G dan H pada bidang kartesius. Garis G dan H adalah sejajar. Perhatikan garis G, pada garis G saya menetapkan dua buah titik yang dilalui garis G, yaitu titik A dan titik B. Kemudian pada garis H saya juga memilih dua buah titik, masing-masing adalah titik C dan titik D. Dengan sudah diketahui dua titik yang dilalui garis G dan juga garis H, maka gradien masing-masing dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, garis G melalui titik negatif 2,0 dan 0,4. Maka gradien garis G atau MG kita gunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan memisalkan negatif 2,0 sebagai X1, Y1 dan 0,4 sebagai X2, Y2, maka kita substitusikan menjadi 4 dikurangi 0, Y2 dikurangi Y1 per 0 dikurangi negatif 2, X2 dikurangi X1. 4 dikurangi 0 adalah 4, dan 0 dikurangi negatif 2 sama artinya 0 ditambah 2 hasilnya 2. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi gradien garis G atau MG sama dengan 2. Yang kedua, garis H melalui titik 0,0 dan 1,2. Dengan kita misalkan 0,0 sebagai X1, Y1 dan 1,2 sebagai X2, Y2, maka gradiennya dengan rumus MH sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 menghasilkan 2 dikurangi 0 dari sini, kemudian per 1 dikurangi 0 bagian absis.
sama dengan 2 per 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi gradien garis H adalah 2. Nah, bagaimana nilai gradien garis G dan H? Kita perhatikan, MG sama dengan 2, MH juga sama dengan 2. Oh, berarti gradien garis G dan H adalah sama. Atau MH sama dengan MG. Kita mencoba melihat kasus yang lain tentang 2 garis yang sejajar. Saya punya garis G dan K, yang mana garis G melalui titik A 0,4 dan B 6,0, sedangkan garis K melalui titik C negatif 3,4 dan titik D 0,2. Garis G dan H adalah sejajar, maka gradien masing-masing dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, garis G yang melalui titik 6,0 kita pandang sebagai X1, Y1, dan 0,4 kita pandang sebagai X2, Y2. Maka gradien garis G MG dengan rumus Y2-Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi 6 sama dengan 4 per negatif 6. Sederhanakan, hasilnya negatif 2 per 3. Kemudian yang kedua, untuk garis K yang melalui titik 0,2 dan negatif 3,4, maka dengan menggunakan rumus yang sama, MK sama dengan Y2 dikurangi 1 berarti 4 dikurangi 2 per X2 dikurangi 1 adalah negatif 3 dikurangi 0 sama dengan 2 per negatif 3 atau sama dengan negatif 2 per 3. Nah, bagaimana gradien garis G dan K? Kita amati, MG adalah negatif 2 per 3 dan MK juga negatif 2 per 3. Ternyata sama. Jadi MK sama dengan MG. Nah, dari 2 kasus gradien garis sejajar tadi, bahwa ternyata gradiennya adalah sama, maka ini bisa kita tarik sebagai simpulan umum. 2 buah garis yang sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Atau misal dipunyai 2 buah garis, G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan G2 adalah Y sama dengan M2X plus C2 dengan M1 dan M2 masing-masing gradien dari G1 dan G2. Jika G1 dan G2 sejajar, maka berlaku M2 sama dengan M1. 2 garis yang sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Kita lanjutkan untuk pembahasan gradien, yaitu bagian yang ke-6, sifat gradien 2 garis yang saling tegak lurus. Perhatikan 2 buah garis pada gambar, yaitu garis G dan garis H. Yang keduanya adalah saling berpotongan tegak lurus. Mari kita selidiki bagaimana gradien kedua garis yang saling tegak lurus. Kita mulai dari yang pertama, gradien garis G yang melalui titik negatif 3,0 dan 0,4. Negatif 3,0
kita misalkan sebagai X1, Y1 dan 0,4 kita misalkan sebagai X2, Y2. Maka dengan rumus gradien garis melalui dua buah titik, MG sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 3 sama dengan 4 per 3. Yang kedua, garis H yang melalui titik 8,0 dan 0,6. 8,0 kita pandang sebagai X1, Y1 dan 0,6 kita pandang sebagai X2, Y2. Maka gradien garis H sama dengan 6 dikurangi 0 per 0 dikurangi 8 sama dengan 6 per negatif 8. Kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 4. Nah, bagaimana nilai gradien garis G dan H? Mari kita perhatikan. MG 4 per 3, MH negatif 3 per 4. Angka-angka penyusunnya sama, hanya posisinya dibalik antara pembilang dan penyebut, kemudian tandanya saling berlawanan. Ternyata apa? Gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G. Lawan artinya tandanya berlawanan, positif dan negatif. Berkebalikan artinya antara pembilang dan penyebut saling bertukar. Kita coba untuk mengamati dua garis tegak lurus yang lain. Saya masih menggunakan nama garis G dan H, hanya saja gambarnya berbeda. Garis H tegak lurus G dan gradien masing-masing dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, garis G melalui titik negatif 4,0 dan 0,8. Negatif 4,0, 0,8. Maka MG sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 8 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 4. 8 sebagai Y2 dan 0 sebagai Y1. 0 bagian penyebut adalah dari sini X2 dan dikurangi negatif 4, negatif 4-nya dari sini. 8 dikurangi 0, 8. 0 dikurangi negatif 4, hasilnya positif 4. 8 per 4 kita sederhanakan 2 per 1. Pak, kenapa tidak ditulis sama dengan 2 saja? Ada maksudnya nanti, untuk memudahkan kita mengamati hubungan gradien garis G dan garis H yang akan kita cari berikutnya. Baik, lanjutkan. Yang kedua, garis H melalui titik 12,0 dan 0,6. Dengan rumus yang sama, maka MH sama dengan 6 dikurangi 0, kita tulis di sini, per 0 dikurangi 12, kita tulis di sini. 6 dikurangi 0 adalah 6, 0 dikurangi 12 negatif 12. 6 per negatif 12 kita sederhanakan, hasilnya negatif setengah. Nah, bagaimana hubungan gradien garis G dan H? Kita amati. MG adalah positif 2 per 1 dan MH negatif 1 per 2. Ternyata angka-angka penyusunnya juga sama seperti sebelumnya dengan posisi saling bertukar atau dibalik, sedangkan tandanya saling berlawanan. Dengan demikian, gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G. Nah, dari dua kasus yang kita amati tadi,
maka bisa kita ambil simpulan secara umum bahwa dua buah garis yang saling tegak lurus, maka nilai gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Atau jika kita misalkan dipunyai dua buah garis G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1, dan G2 dengan persamaan Y sama dengan M2X ditambah C2, dengan catatan M1 adalah gradien garis G1 dan M2 gradien dari garis G2. Jika G1 tegak lurus G2, maka berlaku M2 sama dengan negatif 1/M1. Atau dengan bahasa mudahnya tadi, lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Ya, begitu untuk pembahasan kita menemukan hubungan sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, seperti biasa, sebagai penguatan, saya berikan soal latihan mandiri. Perintahnya, selidiki pasangan garis yang diketahui melalui dua buah titik berikut, apakah saling sejajar atau saling tegak lurus atau bukan keduanya. Nah, untuk mengetahui itu, tentu tugas Anda adalah mencari gradien dari masing-masing garis, kemudian dibandingkan nilainya dengan garis pasangannya. Jika ternyata sama, artinya kedua garis itu saling sejajar. Jika gradien yang satu merupakan lawan dari kebalikan garis yang lain, maka kedua garis itu saling tegak lurus. Dan jika tidak memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, berarti kedua garis itu tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Ya, demikian tadi pembahasan kita terkait sifat gradien dua garis yang saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus, bahwa yang pertama, dua garis yang saling sejajar memiliki nilai gradien yang sama, sedangkan dua garis yang saling tegak lurus, maka gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Silakan tugas tadi Anda kerjakan dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab tentunya, agar Anda menjadi hebat. Sampai berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Namun jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain, supaya Anda mendapatkan kesempatan beramal soleh dengan cara berbagi kebaikan untuk sesama. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.